Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang filsafat Islam dari perspektif sejarahnya. Jadi bagaimana tradisi filsafat ini tumbuh di dalam tradisi pemikiran di dunia Islam. Dan ketika kita berbicara tentang sejarah lahirnya filsafat di dunia Islam, kita tidak bisa melepaskan dari pembahasan tentang tradisi filsafat di tanah Yunani. Mengapa? Karena lahirnya tradisi filsafat di dalam dunia Islam merupakan transmisi dari tradisi filsafat yang sudah ada 500 tahun sebelum Masehi di Yunani. Dan kita tahu bahwa Yunani adalah sebuah tanah kebudayaan yang melahirkan banyak sekali filsuf, banyak sekali ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan merupakan kebudayaan yang sangat kental dengan dialektika, sangat kental dengan intelektualitas dan rasionalitas. Dan kita tahu ada banyak sekali filsuf-filsuf yang muncul sebelum Socrates, tetapi kita akan memulai pembahasan kita pada sesi ini dari Socrates. Yang mana kita tahu bahwa Socrates ini meskipun dia tidak memiliki karya tulis, tetapi pikiran-pikirannya itu nanti didokumentasikan oleh muridnya yaitu Plato. Dan Socrates adalah salah seorang filsuf yang sangat berpengaruh di Eropa kuno atau di Eropa dan di dunia barat pada umumnya. Sangat berpengaruh. Socrates memiliki seorang murid yaitu Plato, yang nanti Plato juga memiliki murid yaitu Aristoteles, yang kita kenal karya-karyanya sampai hari ini. Antara Plato dengan Aristoteles ini memiliki hubungan guru-murid. Plato sebagai gurunya, Aristoteles sebagai muridnya. Sehingga Aristoteles ini mewarisi nasab keilmuan dari Socrates, karena Socrates adalah gurunya Plato. Meskipun Plato dengan Aristoteles ini memiliki hubungan yang sangat dekat karena sebagai guru dan murid, akan tetapi dua orang ini memiliki satu pemikiran yang berbeda. Plato dikenal dengan filsafat idealismenya, Aristoteles dikenal dengan filsafat materialismenya. Karena bagi Plato, asal-usul segala sesuatu atau esensi segala sesuatu itu berada pada level ide, pada tingkat ide. Ide dulu baru melahirkan materi. Berbeda dengan Aristoteles. Kalau Aristoteles ini nanti berkebalikan, yaitu materi dulu yang melahirkan ide. Jadi bukan ide melahirkan materi, tapi justru ide ini lahir setelah adanya materi. Dan dua aliran filsafat ini yang akan memberikan corak pemikiran di dalam diskursus intelektual pada masa-masa berikutnya. Dan tradisi Plato ini, pemikiran Plato ini nanti akan dilanjutkan oleh tradisi Latin yang kemudian dikenal sebagai Neoplatonisme. Yang kemudian tradisi filsafat Neoplatonisme ini nantilah yang akan diwarisi oleh dunia Arab. Dan kita akan melihat filsuf-filsuf Arab yang muncul terutama pada periode-periode awal itu banyak sekali terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Plato, terutama dalam pemikiran terkait dengan kosmologi, terkait dengan alam semesta. Kita bisa melihat kemiripan pemikiran Plato dalam pemikiran filsuf-filsuf Arab ini dalam pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam hal kosmologi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam filsuf awal di dunia Muslim. Jadi kalau kita merujuk pada karya Sayyid Hussein Nasr, sebelum Al-Kindi itu sudah ada filsuf-filsuf di dunia Muslim, tetapi karya-karyanya mungkin belum tertemukan, sehingga sampai saat ini yang dianggap sebagai filsuf Muslim awal adalah Al-Kindi yang hidup pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Sebelum Al-Kindi sudah ada filsuf, dan Al-Kindi bukan filsuf pertama dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi dia dianggap sebagai
ikon filsuf Muslim pertama di dunia Islam. Al-Kindi dia dikenal sebagai ahli metafisika, ahli etika, logika, psikologi, matematika, astrologi, dan optik, dan lain-lain. Setelah masa Al-Kindi ini, Al-Kindi memiliki banyak murid. Kemudian muncul filsuf-filsuf juga, muncul ilmuwan-ilmuwan juga. Kemudian muncul filsuf besar lain setelah Al-Kindi, yaitu Al-Farabi yang hidup pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Kindi ini berasal dari Kindah. Kindah itu berada di Jazirah Arab bagian selatan. Kalau Al-Farabi itu dari Persia. Dan nanti kita akan melihat bahwa ternyata filsuf-filsuf Muslim yang muncul pada periode tahun 750 sampai 1000 Masehi itu sebagian besar beretnis Persia. Ada yang Arab, tetapi tidak banyak. Sebagian besar adalah non-Arab, terutama Persia. Dan nanti setelah tahun 1000 Masehi sampai 1500 Masehi itu yang muncul adalah dari dunia barat, dari daerah yang dalam literatur Islam disebut sebagai Andalusia. Di sana ada Ibn Rushd yang mengkritik pemikiran dari Al-Ghazali. Kemudian pasca Al-Farabi nanti akan ada filsuf besar lainnya, tapi sebelum ke situ Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf yang memiliki bidang keahlian logika, ilmu alam, politik, teologi, matematika, dan lain sebagainya. Nah, pasca Al-Farabi nanti akan ada filsuf berikutnya yang sangat besar sekali, yang kita kenal dengan Ibnu Sina atau Abi Avicenna. Dan Ibnu Sina ini adalah seorang Persia, seorang yang beretnis Persia. Dia hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang ensiklopedi ilmu pengetahuan karena dia menguasai hampir seluruh bidang ilmu yang ada pada hari itu, seperti metafisika, etika, logika, kedokteran, matematika, dan psikologi. Namun yang perlu dicatat di sini, yang sangat penting adalah pengertian dari filsafat itu sendiri. Kalau hari ini kita diperdengarkan kata filsafat, biasanya yang muncul dalam pikiran kita, filsafat itu adalah ilmu tentang sistematika berpikir, ilmu tentang logika, ilmu tentang retorika. Akan tetapi sebenarnya filsafat di dalam pengertian awal tidak sesempit itu. Filsafat dalam pengertian awal itu artinya adalah ilmu pengetahuan yang sangat mendalam, yang sangat luas, sehingga ketika seseorang itu digelari sebagai seorang filsuf, dia adalah seorang yang berilmu pengetahuan luas dan dalam sehingga mencapai titik kebijaksanaan. Jadi level filosofi itu berada di atas level ilmu pengetahuan. Orang bisa dikatakan berilmu dalam bidang A, berilmu dalam bidang B, berilmu dalam bidang C, tapi disebut dengan filsuf ketika dia menguasai seluruh ilmu pengetahuan itu sehingga dia sampai pada titik kebijaksanaan. Nah, titik kebijaksanaan ini yang menurut Ibnu Sina adalah jalan yang harus ditempuh oleh para filsuf untuk memahami hakikat kebenaran sejati. Dan berbeda antara filsuf dengan para nabi. Menurut Ibnu Sina, nabi itu diberi langsung oleh Allah ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang hikmah. Sedangkan filsuf, manusia biasa yang bukan nabi, ketika dia ingin mencapai sebuah kebijaksanaan yang hakiki, dia harus menempuhnya dengan jalan mendaki tangga ilmu pengetahuan. Nah, maka istilah filsafat ini mengalami reduksi dalam perkembangannya, mengalami penyempitan makna. Dalam pengertian awal, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang dalam dan yang luas. Maka kita melihat data di sini. Al-Kindi dia adalah seorang filsuf pertama dan dia ahli dalam banyak bidang ilmu pengetahuan yang kita sebutkan tadi. Demikian juga Al-Farabi, demikian juga Ibnu Sina. Mereka adalah para filsuf dan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang
ilmu pengetahuan yang multidisipliner. Multidisipliner artinya tidak hanya satu bidang ilmu saja. Terutama Ibnu Sina. Ibnu Sina digelari sebagai seseorang yang menguasai hampir seluruh ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, terutama pada bidang kedokteran, dan dia menulis banyak karya terkait dengan kedokteran. Dan yang perlu diketahui, Ibnu Sina adalah seorang anak yang hafiz Quran, hafal 30 juz Al-Quran sejak usianya 30 tahun. Pada saat usianya belasan tahun, belum sampai 20 tahun, karena Ibnu Sina nanti diberi akses untuk membaca koleksi buku-buku di perpustakaan kerajaan Samaniyah. Seluruh buku yang ada di perpustakaan itu dibaca oleh Ibnu Sina dalam waktu 1 tahun. Dan ini adalah sebuah luar biasa, prestasi yang luar biasa. Seorang yang umurnya masih belia, dia bisa mempelajari banyak pemikiran, banyak ilmu pengetahuan yang tertulis dalam buku di perpustakaan. Makanya Ibnu Sina nanti dianggap sebagai orang yang merepresentasikan seluruh ilmu pengetahuan pada zaman itu. Nah, poin saya adalah filsuf itu adalah satu derajat di atas ilmu pengetahuan. Jadi bukan filsuf itu dimaknai sebagai ahli berpikir, tidak. Tapi filsuf adalah ilmuwan itu sendiri. Tetapi bukan ilmuwan biasa. Filsuf adalah ilmuwan pada tingkatan yang sangat tinggi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada periode tahun 750 sampai 1000 Masehi, nanti kita akan menemukan banyak sekali data. Ini beberapa saja yang saya ambil, bahwa ternyata para ilmuwan yang kita kenal di dalam sejarah Islam itu sebagian besar beretnis Persia. Ada yang Arab tapi tidak sebanyak Persia. Sebagian besar beretnis Persia. Kita kenal Jabir ibnu Hayyan misalnya. Dia dikenal sebagai ahli zoologi, tetapi sebenarnya bukan zoologi saja. Dia menguasai kimia juga dan menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Dia beretnis Persia. Termasuk dalam bidang agama. Imam Hanafi misalnya, seorang imam madhab fikih terbesar, dia juga beretnis Persia. Demikian juga Ar-Razi yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang kedokteran, dia adalah orang Persia. Nama-nama lain seperti Bukhari, ahli hadis yang meriwayatkan hadis, yang karya periwayatan hadisnya itu dianggap sebagai yang paling otentik, paling sahih sampai saat ini. Dia bukan orang Arab, dia adalah orang Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah wilayah di bekas wilayah Uni Soviet saat ini gitu. Juga ada nama Al-Battani yang dianggap sebagai karya ahli dalam bidang astronomi matematika, dia adalah orang Persia. Demikian juga Al-Jahiz yang dikenal sebagai zoologi, ahli zoologi, dia adalah orang Persia. Tapi nanti kalau kita melihat pasca tahun 1000 Masehi, ketika stabilitas Abbasiyah itu sudah mulai runtuh gitu ya, stabilitas politiknya. Nanti ilmuwan-ilmuwan yang muncul adalah dari barat, dari dunia muslim barat, terutama dari Andalusia atau Spanyol. Dan ini sebagai pengantar, akan tetapi poinnya adalah kalau kita perhatikan, filsuf dan ilmuwan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi filsuf adalah ilmuwan, tapi ilmuwan belum tentu filsuf. Begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmuwan-ilmuwan yang muncul dari tahun 750 Masehi sampai 1000 Masehi sebagian besar beretnis Persia. Kemudian yang ketiga, sebagian besar ilmuwan yang muncul itu adalah ilmuwan yang memiliki keahlian dalam bidang multidisipliner, atau satu orang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi pembidangan ilmu pengetahuan yang sangat fakultatif, sangat ketat, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Misalnya ada ilmu pendidikan, ada ilmu sosiologi, ada ilmu ekonomi dan sebagainya, dipisah-pisah begitu. Ada ilmu eksak dan lain sebagainya. Itu adalah produk dari modernisme, produk dari kolonialisme, produk dari masa Renaissance di Barat, yang kemudian
melahirkan kolonialisme. Kalau kita merujuk pada era sebelum Renaissance di Barat, ilmu pengetahuan itu tidak dibidangkan secara spesialisasi. Ilmu pengetahuan itu sifatnya general, universal, bukan partikular. Artinya, seseorang disebut sebagai ilmuwan itu bukan, pada zaman dulu itu bukan seorang yang ahli dalam bidang satu ilmu, tidak, tapi dia menguasai berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Ini yang perlu kita kembangkan di dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Baik, sebagai pengantar filsafat Islam, kita akhiri diskusi kita sampai di sini dulu. Akan kita sambung pembahasan dan diskusi kita pada sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.